Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk kembali bertemu dalam majlis ilmu yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Selamat datang kembali para jamaah sekalian di program Kamar Renungan, di channel Fikir dan Rasa Galipe Saputra. Sebuah ruang bagi kita untuk merenung, berfikir, dan merasa, demi mendekatkan diri kepada Sang Kholik. Tentu saja kita sudah bersama guru kita yang kita cintai dan muliakan, Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya akhi. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua yang hadir di majelis ini, baik yang terlihat maupun yang menyimak dari kejauhan. Amin, ya Rabbal Alamin. Ustadz, Alhamdulillah kita kembali di segmen Anda Bertanya, Islam Menjawab. Ustadz, ini ada satu keresahan yang mungkin mewakili keresahan jutaan umat Islam di zaman sekarang. Banyak dari kita, Ustadz, merasa sholat kita ini hampa. Kita sholat mungkin 5 waktu tidak pernah tinggal. Tapi rasanya hidup masih begitu-begitu saja. Hati masih sering gundah, amarah masih mudah meledak, berinteraksi dengan keluarga masih sering menyakiti. Bahkan, na'udzubillah, ada yang rajin sholat, tapi korupsi jalan terus. Lisan menyakiti tetangga juga tidak berhenti. Seakan-akan, sholat kita ini hanya rutinitas fisik, Ustadz. Hanya senam pagi dan sore, kita kehilangan rasa dalam sholat. Pertanyaannya, Ustadz, dari salah seorang jamaah, Ustadz, saya ingin memulai dari dasar. Bagaimana sebenarnya kita memaknai sholat, khususnya Ustadz, dalam gerakan ruku? Saya merasa saya ruku itu hanya bungkuk saja, hanya menggugurkan kewajiban. Apa sebenarnya makna filosofis, makna batin, dan keutamaan dari ruku yang seringkali kita lakukan hanya dalam hitungan detik itu? Mohon pencerahannya Ustadz. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini pertanyaan yang berat ya akhi. Berat karena ini adalah jantung dari permasalahan kita hari ini. Ini adalah pertanyaan tentang ruh ibadah. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat mendalam ini. Ya akhi dan para jamaah Kamar Renungan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan tadi adalah sebuah fenomena yang disebut oleh para ulama sebagai ibadah yang kehilangan ruh. Fisiknya ada, gerakannya sempurna, syarat rukunnya mungkin terpenuhi secara fikih, tapi hatinya tidak hadir. Kita sering melihat orang sholat dengan sangat cepat. Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ruku, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar sujud. Seperti ayam mematuk gabah. Cepat, tidak ada ketenangan. Jangankan menghayati makna. Untuk sekedar diam sejenak dalam gerakan itu pun tidak sempat. Inilah yang disindir oleh Rasulullah SAW sebagai pencuri terburuk, pencuri yang mencuri dari sholatnya sendiri. Ketika kita bicara soal ruku, kita bicara soal salah satu rukun fi'li, perbuatan yang paling agung dalam sholat. Ruku bukan sekedar membungkuk, ruku adalah deklarasi ketundukan yang total. Fenomena yang kita hadapi adalah kita membungkukkan badan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita lupa membungkukkan kesombongan kita. Kita meluruskan punggung kita, tapi kita lupa meluruskan niat kita. Kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, tapi kita belum benar-benar merasakan Al-Azim, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita. Benar sekali Ustadz. Seringkali kita merasa sholat itu beban, bukan kebutuhan. Rasanya berat, tepat sekali. Dan rasa berat ini sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan fenomena baru ya akhi. Ini fenomena lama yang terus berulang. Mari kita buka Al-Quran. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sesungguhnya yang demikian itu, salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lihat ya akhi, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bilang, wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya ia, salat itu sungguh berat. Mari kita bedah sedikit dari sisi balaghah, retorika Arab. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menggunakan inna yang artinya sungguh. Ini adalah harfut taukid, huruf penegas. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lam pada kata lakabiratun. Ini juga lamut taukid, lam penegas. Ada dua penegasan di sini. Sungguh benar-benar berat. Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwa salat itu berat. Berat bagi siapa? Berat bagi jiwa yang belum tunduk, berat bagi hati yang masih dipenuhi urusan dunia, berat bagi fisik yang terbiasa terburu-buru. Maka, jika kita merasa salat kita berat, itu wajar. Pertanyaannya, kita mau berhenti di berat itu atau kita mau mencari solusinya? Dan Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan pengecualiannya, Ustaz. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tepat. Itulah kuncinya. Salat itu berat kecuali Anda khusyuk. Jadi salat yang khusyuk itu ringan. Salat yang khusyuk itu nikmat. Salat yang tidak khusyuk, itulah yang berat dan jadi beban. Sekarang kita lihat asbabun nuzul ini. Para mufassir seperti Imam As-Suyuti dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul menjelaskan bahwa konteks ayat-ayat ini dimulai dari ayat 40 Al-Baqarah ditunjukkan kepada Bani Israel. Mereka diajak untuk memenuhi janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi mereka ajakan itu kabiratun, berat. Berat meninggalkan tradisi, berat meninggalkan kenyamanan, berat mengakui kebenaran dari bangsa lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi solusi, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Benang merahnya apa dengan kita hari ini? Kita pun sama. Untuk taat itu berat, untuk meninggalkan maksiat itu berat, untuk bekerja jujur itu berat, untuk mendidik anak itu berat. Maka penolongnya adalah sabar dan salat. Tapi bagaimana salat bisa jadi penolong kalau salatnya saja masih berat? Nah, disinilah masalahnya. Kita diperintahkan memakai salat sebagai penolong, tapi salat kita sendiri sakit sehingga tidak bisa menolong. Salat yang bisa menolong adalah salat al-khashi'in, salatnya orang yang khusyuk. Masya Allah. Jadi akar masalahnya adalah hilangnya khusyuk. Dan khusyuk ini tidak mungkin didapat jika salatnya terburu-buru, terutama dalam rukun seperti ruku. Ya akhi, mari kita masuk ke hadis. Ada sebuah hadis yang sangat menohok, yang seharusnya menjadi cermin besar bagi kita semua. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikenal dengan sebutan hadis al-musi'u salatahu, artinya orang yang buruk salatnya. Asbabul wurud, sebab munculnya hadis ini adalah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di masjid bersama para sahabat. Lalu masuklah seorang laki-laki, ia kemudian salat sunnah tahiyatul masjid. Sahabat ini salat dengan cepat, rukunya cepat, i'tidalnya cepat, sujudnya cepat. Setelah selesai, ia datang menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab salamnya, lalu bersabda, Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, lalu solatlah, karena sesungguhnya engkau belum solat. Allahu Akbar. Bayangkan ya akhi, seseorang sudah solat, sudah ruku, sudah sujud, tapi dibilang engkau belum solat. Orang ini kaget, tapi ia taat. Ia kembali solat, dan ia solat seperti cara yang pertama. Cepat. Selesai sholat, ia datang lagi kepada Nabi SAW, memberi salam, dan Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang sama persis. Kembalilah, lalu sholatlah, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Ini terjadi sampai 3 kali. Di kali ketiga, laki-laki ini akhirnya menyerah. Ia berkata, Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah,
aku tidak bisa sholat lebih baik dari ini, maka ajarilah aku. Lihatlah adab sahabat ini. Ia tidak marah dibilang sholatnya salah. Ia tidak tersinggung. Ia tawadhu, ia rendah hati, dan ia meminta ilmu. Ini pelajaran pertama. Subhanallah, ditolak 3 kali, baru beliau meminta diajarkan. Lalu apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Ustaz? Disinilah intinya. Rasulullah SAW kemudian menguraikan tata cara sholat yang benar satu persatu. Dan di setiap perpindahan rukun, beliau menyelipkan satu kata kunci. Beliau bersabda, saya kutip bagian rukunya. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian, ruku'lah hingga engkau tuma'ninah dalam keadaan ruku'. Lalu beliau lanjutkan, tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Wa fi riwayah hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian bangkitlah, i'tidal, hingga engkau tegak lurus, dan dalam riwayat lain, hingga engkau tuma'ninah dalam keadaan berdiri. Lalu ke sujud. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah, hingga engkau tuma'ninah dalam keadaan sujud. Kata kuncinya adalah tuma'ninah. Laki-laki tadi, sholatnya dianggap tidak sholat, lam tusolli, bukan karena dia tidak ruku atau tidak sujud. Dia ruku, dia sujud, dia dianggap tidak sholat karena dia tidak tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah secara syar'i, Ustadz? Seberapa lama kita harus diam? Pertanyaan bagus. Para ulama fikih, misalnya dalam mazhab Syafi'i, menjelaskan bahwa tuma'ninah itu sukun ba'da harokah. Diam setelah bergerak. Kadarnya berapa? Kadar minimalnya adalah biqadri, sekadar mengucapkan subhanallah. Jadi, ketika kita ruku, dari posisi berdiri, kita bergerak Allahu Akbar. Ini gerakan. Sampai di posisi ruku, punggung lurus, kita harus diam, sukun, berhenti semua anggota badan. Tenang. Minimal selama apa? Selama kita mengucap subhanallah. Setelah diam sejenak, itu tuma'ninahnya. Baru kita membaca bacaan ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Yang terjadi pada pencuri sholat tadi adalah dia tidak ada sukun. Gerakannya menyambung terus. Baru bungkuk sedikit, belum lurus punggungnya, dia sudah bangkit lagi. Sami'allahu, belum lurus berdirinya, dia sudah turun sujud. Maka para ulama, jumhur, mayoritas ulama, memasukkan tuma'ninah sebagai rukun sholat. Artinya apa ya, akhi? Jika sholat tidak ada tuma'ninah, maka sholatnya tidak sah, batal. Itulah mengapa Rasulullah SAW berkata, engkau belum sholat. Ini bukan masalah khusyuk atau tidak khusyuk lagi. Ini masalah sah atau tidak sah. Allahu Akbar. Ini menakutkan, Ustadz. Bisa jadi selama ini kita merasa sudah sholat, padahal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dianggap belum sholat karena meninggalkan tuma'ninah. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah pentingnya kita mengkaji ilmu. Ibadah itu butuh ilmu. Sekarang, kita sudah tahu tuma'ninah itu rukun. Itu baru fikih ya, akhi. Baru kulitnya. Mari kita masuk ke rasanya, sesuai nama channel ini. Kita masuk ke gerakan ruku itu sendiri. Bagaimana ruku yang diajarkan Rasulullah SAW? Dalam hadis-hadis yang menggambarkan sholat Nabi, sifat sholat Nabi, dijelaskan bahwa ketika beliau SAW ruku, pertama, beliau meluruskan punggungnya. Lurus. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, andai engkau letakkan segelas air di atas punggung beliau, niscaya tidak akan tumpah. Kedua, kepala beliau tidak menunduk, tidak terlalu ke bawah, dan tidak mendongak, tidak terlalu ke atas. Beliau luruskan antara kepala dan punggung beliau. Ketiga, beliau meletakkan kedua telapak tangannya di kedua lututnya, wa farraja baina asabihi, dan beliau merenggangkan jari-jarinya, seakan-akan mencengkeram lututnya. Coba kita bayangkan poster ini, ya akhi. Ini adalah postur ketundukan total, postur pasrah. Punggung yang lurus itu melambangkan kelurusan hati kita. Kita sedang menghadap raja di raja, tidak boleh bungkuk yang malas-malasan. Pandangan mata kita, menurut sebagian ulama, melihat ke tempat sujud. Subhanallah, detail sekali. Punggung lurus, kepala lurus,
tangan mencengkram lutut. Itu baru gerakannya. Lalu bagaimana dengan makna batinnya, Ustadz? Kita masuk ke kajian para ulama tasawuf, para ulama yang ahli dalam merasa. Kita buka kitab Ihya Ulumiddin, karya Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dalam Rubu' al-Ibadat, bagian ibadah, pada kitab Asraris Shalah, kitab rahasia-rahasia salat, Imam Al-Ghazali menjelaskan makna batin setiap gerakan. Kata beliau, apa makna ruku'? Ruku' adalah at-tawadhu', kerendahan hati, dan al-khudu', ketundukan. Ketika engkau beruku, kata Imam Al-Ghazali, engkau harus menghadirkan di hatimu izzatullah, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan zillah dirimu, kerendahan kehinaan dirimu. Engkau bungkukkan badanmu, yang biasanya engkau tegakkan dengan sombong di hadapan manusia. Sekarang engkau bungkukkan serendah-rendahnya di hadapan penciptamu. Maka, ruku adalah obat kesombongan. Orang yang rukuknya benar, tumakninah dan hatinya hadir, tidak mungkin dia sombong di luar sholat. Karena 5 kali sehari, dia sudah mendeklarasikan, aku ini hina ya Allah, engkau yang mulia. Jika ada orang yang sholatnya rajin, tapi masih sombong, masih merendahkan orang lain, masih merasa paling hebat, paling alim, paling kaya, pertanyakan rukuknya. Mungkin punggungnya lurus, tapi hatinya masih bengkok. Itulah makna meluruskan punggung. Luruskan punggungmu sebagai simbol engkau sedang meluruskan hatimu yang bengkok oleh kesombongan agar lurus tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar wa innaha lakabiratun. Sungguh berat meluruskan punggung sambil meluruskan hati. Dan rasa berat itulah yang harus kita latih. Disinilah letak mujahadah, perjuangan. Sekarang mari kita bedar bacaannya. Ini tidak kalah penting. Saat kita dalam posisi tawadhu', merendah dan khudu' yang sempurna itu, apa yang kita ucapkan? Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha agung, dan dengan memujinya. Kita kaji 3 kata ini. Subhana rabbi al-azim. Pertama, subhana, ini adalah isim masdar dari sabbaha yusabbihu tasbihan. Artinya, tanzih. Apa itu tanzih? Menyucikan, membersihkan. Maksudnya, ya Allah, Engkau maha suci. Suci dari apa? Suci dari segala kekurangan, suci dari segala sifat buruk yang ada pada makhluk, suci dari sekutu, suci dari rasa butuh, suci dari mengantuk dan tidur. Ketika kita membungkuk, kita berkata, ya Allah, aku membungkuk di hadapan zat yang maha sempurna. Kedua, Rabbi, artinya Tuhanku. Ini bukan sekedar Tuhan, tapi Rabb. Rabb, Al-Rabb, adalah zat yang mendidik, memelihara, menciptakan, memberi rizki. Ini adalah pengakuan rububiyah. Ya, engkaulah yang memeliharaku, yang menghidupkan dan mematikanku, yang memberiku makan hari ini, yang menjaga jantungku tetap berdetak. Ketiga, Al-Azim, yang Maha Agung. Disinilah rahasianya ya akhi. Kenapa Al-Azim, Maha Agung, yang kita pilih saat rukuk? Dan kenapa Al-A'la, Maha Tinggi, yang kita pilih saat sujud? Benar Ustaz. Kenapa dibedakan? Para ulama menjelaskan hikmahnya. Saat kita ruku, kita membungkuk. Posisi kita setengah. Kita masih berdiri di atas kaki kita. Kita merendahkan bagian atas tubuh kita. Ini adalah simbol ta'zim, pengagungan. Maka bacaan yang paling pas untuk gerakan pengagungan adalah Asma'ul Husna Al-Azim, Maha Agung. Lihatlah, ada muqabalah yang indah. Fisik kita merendah, lisan kita mengagungkan. Kita merendahkan diri kita untuk mengagungkan zat yang Maha Agung. Kita menghinakan postur kita untuk memuliakan zat yang Maha Mulia. Ini adalah dialog ya akhi. Gerakan kita berkata, aku tunduk. Lisan kita berkata, karena Engkau Maha Agung. Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim ketika turun ayat Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung. Nabi SAW bersabda, jadikanlah ia dalam ruku kalian.
Dan dalam hadis lain riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Adapun ruku, maka agungkanlah Tuhan di dalamnya. Fa'ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabba." Perintahnya jelas. Azimu, agungkanlah. Bagaimana cara mengagungkan? 1. Dengan gerakan. Punggung lurus, tawadhu. 2. Dengan lisan. Mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. 3. Dengan hati. Menghadirkan rasa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehinaan diri. Jika 3 hal ini, gerak, lisan, hati, bersatu dalam tumakninah, itulah ruku yang hidup. Itulah ruku yang bisa menjadi penolong. Rukunya al-khasyi'in. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan al-a'la, maha tinggi, saat sujud, Ustaz? Saat sujud, kita meletakkan bagian tubuh kita yang paling mulia, yaitu wajah dan kening, pusat akal dan kehormatan kita, di tempat yang paling rendah, yaitu lantai. Ini adalah posisi kerendahan yang paling puncak. Maka Asmaul Husna yang paling pas untuk mengimbangi kerendahan kita yang paling puncak adalah Al-A'la, yang maha tinggi, ketinggian yang paling puncak. Gerakan kita di titik terendah, yaitu lantai. Lisan kita mengagungkan zat di titik tertinggi, yaitu arsy. Subhana Rabbiyal A'la. Sungguh indah Islam mengatur ini. Semuanya penuh makna. Luar biasa. Jadi ruku adalah momen ta'zim, pengagungan, dan sujud adalah momen tadhallul, perendahan diri yang puncak. Ustadz, apa fadilah atau keutamaan jika kita bisa melakukan ruku yang sempurna ini? Fadilahnya sangat banyak. Saya sebutkan satu yang paling kita butuhkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba, jika ia berdiri untuk sholat, didatangkanlah seluruh dosa-dosanya. Lalu dosa-dosa itu diletakkan di atas kepalanya dan kedua bahunya. Maka setiap kali ia ruku atau sujud, dosa-dosa itu berguguran darinya." Allahu Akbar. Bayangkan ya akhi, kita berdiri sholat, membawa dosa-dosa kita di kepala dan bahu. Beban yang berat. Ketika kita ruku, Subhana Rabbiyal Azim, dosa berguguran. Subhana Rabbiyal Azim, dosa berguguran. Subhana Rabbiyal Azim, dosa berguguran. Maka semakin lama kita tumakninah dalam ruku, semakin banyak dosa yang rontok. Orang yang sholatnya cepat, rukunya cepat, bagaimana dosanya mau gugur? Dia keburu bangkit lagi. Dosanya masih menempel. Inilah yang mengapa orang yang sholatnya benar, dia akan bersih dari dosa. Sholat menjadi kafarah. Dan jika dia bersih dari dosa, hatinya akan tenang. Masalahnya akan mudah. Karena banyak masalah kita itu datang akibat dosa-dosa kita. Subhanallah. Jadi tumaninah dalam ruku itu adalah proses detoksifikasi dosa. Tepat sekali. Itu adalah proses lantri spiritual kita. Coba kita lihat bagaimana para ulama salaf kita mempraktekkan ini. Dikisahkan tentang Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, beliau jika sholat, berdirinya seperti tiang. Jika beliau ruku atau sujud, beliau diam sangat lama, sampai-sampai burung-burung merpati hinggap di punggung beliau, mengira beliau adalah patung atau tembok. Allahu Akbar. Mereka tidak sedang berakting. Mereka sedang menikmati dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka sedang menikmati gugurnya dosa-dosa mereka. Imam Al-Ghazali menceritakan dalam Ihya, ada seorang salaf yang ruku. Dia mengulang-ulang bacaan tasbihnya sampai dia tidak sadar fajar telah menyingsing. Dia memulai rukunya di malam hari. Dia baru bangkit saat azan subuh. Kita tidak diminta seperti itu ya akhi. Itu level arifin billah. Tapi setidaknya, jangan mencuri dari solat kita. Minimal bacalah Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, dengan tartil, dengan tumakninah. Subhana Rabbiyal Azim. Diam sejenak, rasakan. Subhana Rabbiyal Azim. Rasakan gugurnya dosa. Subhana Rabbiyal Azim. Rasakan keagungan Allah. Jika itu terasa berat, ingatlah hadis al-musi'u solatahu. Engkau belum solat. Jika itu terasa berat, ingatlah Al-Baqarah 45. Wa innaha lakabiratun. Memang berat, tapi paksa diri kita agar kita masuk golongan al-khasyi'in. Masya Allah. Penjelasan yang sangat utuh, Ustadz. Dari fikih, tafsir, hadis hingga tasawuf. Sangat menyentuh fikir dan rasa kami. Ya akhi, sebagai penutup, mari kita lakukan muhasabah, introspeksi diri. Coba kita ingat-ingat solat kita tadi pagi, solat subuh kita. Sudahkah punggung kita lurus? Sudahkah kepala kita lurus? Sudahkah kita tumakninah diam sejenak? Atau jangan-jangan kita masih seperti ayam mematuk gabah? Jangan-jangan kita sudah sholat 50 tahun, tapi 50 tahun itu pula kita dianggap belum sholat oleh Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Maka pelajaran besar yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya, Rasulullah SAW dalam sabdanya, dan para ulama dalam hikmahnya adalah, sholat bukan tentang kecepatan menyelesaikan kewajiban. Sholat itu tentang kualitas pertemuan dengan Sang Pencipta. Ruku adalah momen emas untuk merontokkan kesombongan dan merontokkan dosa. Jangan sia-siakan momen itu. Perlahan-lahan, mulailah dari sholat kita berikutnya. Niatkan, ya Allah, aku akan ruku hari ini dengan tumakninah. Punggungku akan lurus, hatiku akan lurus, lisanku akan mengagungkan-Mu. Gugurkanlah dosa-dosaku dalam ruku ini. Lakukan itu ya akhi, rasakan bedanya. Hati akan lebih tenang, hidup akan lebih terarah, karena kita telah menjadikan sholat sebagai penolong, bukan sebagai beban. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz Abdurrahman atas pencerahan yang luar biasa ini. Ini adalah tamparan sekaligus pelukan bagi kami semua untuk memperbaiki ibadah kami. Sama-sama ya akhi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita. Mari kita tutup majlis ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni kami ya Allah. Ampuni solat-solat kami yang terburu-buru. Ampuni rukuk-rukuk kami yang tidak sempurna. Ampuni sujud-sujud kami yang lalai. Ampuni lisan kami yang membaca tapi hati kami melayang entah kemana.